Sekelompok orang yang memakai topeng merah ini pergi ke alun-alun yang ramai. Mereka pakai topeng dan bawa koper persis sama. Sepertinya sedang untuk mengawal sesuatu. Tidak ada yang tahu apa isi dalam kopernya. Saat ini mereka kemari dan lewat seorang gadis dengan pakaian hitam. Tapi mereka tidak tahu jika gadis ini sedang perlahan menutupi mata. Menyentuh setiap orang yang lewat. Ketika dia membuka mata sudah mendapatkan targetnya. Setelah beberapa saat, kelompok bertopeng melewati kerumunan. Turun ke kereta bawah tanah. Gadis itu juga ikut dari belakang. Lalu kelompok itu berjalan menuju jalur kereta bawah tanah yang berbeda. Tapi dia tidak bingung langsung ikuti orang pakai topeng masuk ke dalam kereta. Lalu ketika kereta masuk ke dalam terowongan. Pada saat ini gadis perlahan melihat ke orang-orang yang memakai topeng merah. Dan mereka sepertinya merasakan sesuatu bahaya. Tentu saja gadis melihat ke koper mereka. Lalu, kereta udah sampai, para orang pakai topeng turun langsung melarikan diri. Penjaga datang melihat sekelompok yang pakai topeng sedang berbaring di lantai dengan tangan dipotong. Dan hanya dengan orang yang bawa koper. Bagaimana gadis itu bisa melakukannya? Pada saat itu gadis yang ambil koper sedang duduk di satu sudut. Dia membuka kata sandi koper itu. Di dalam ada diamond dengan harga ribuan miliar. Dia masukin diamond itu ke dalam kantong. Satu kereta lewat dia dengan cepat hilang begitu saja. Tidak lama tim SHIELD datang melihat tempat kejadian perkara. Tapi mereka tidak mengerti 56 tentara bayaran dengan pakaian yang sama. Koper juga dikasih dengan cara acak-acak. Pergi ke 25 jalur kereta yang berbeda. Bahkan mereka juga tidak tahu di dalam koper yang mana ada diamond. Bagaimana gadis itu bisa tahu koper yang mana ada barangnya? Pada saat itu Daisy kasih kesimpulan. Kalian melihat tiap hari gadis itu mulai tindakan pasti mata akan tutup. Apakah ini cara yang dia rasakan? Tim selidiki kasus ini segera. Phil dengan cepat menyadari gadis itu dari kerumunan. Adalah bawahan dia sebelum, Armando. Iya, nama dia adalah Armando. Dan sekarang Armando berdiri diam di kamar melihat sesuatu. Sepertinya bisa rasakan suara dari luar. Lalu, disepakati untuk bertemu secara pribadi. Saya sendiri datang ke sini, lalu siapa yang di ruangan samping? Dan ada orang di tangga juga. Mereka adalah security. Ternyata orang datang untuk beli diamond. Berapa orang yang Armando bisa rasakan adalah security. Lalu Armando keluarkan satu bola golf taruh di tangan pembeli dan siram air. Bola langsung hancur, pembeli langsung berpegangan tangan. Di dalam adalah diamond yang baru dicuri. Pembeli sangat senang. Armando sudah siap untuk dia. Membawa ini akan menghindari bea cukai. Lalu pembeli kasih satu kartu ke Armando. Saya tidak menyangka kau tidak butuh 30 juta tapi hanya butuh yang ini. Jika ini palsu, saya akan mencari kau. Sesuai perjanjian dengan ini bisa melalui semua pintu. Di sisi lain tim agen masih mencari Armando. Mereka mengekstrak video terenkripsi. Daily menggunakan skill hacker dengan cepat buka video ini. Done, tidak perlu terima kasih saya. Pada saat itu mereka melihat satu mobil mereka sedang duduk di dalam video. Musuh memiliki kemampuan untuk menembus. Adalah kita. Daisy melihat keluar ternyata Armando sudah curi diamond. Asuransi terbuka. Bang. Mobil ditabrak. Tidak punya pilihan lain mereka harus pulang dengan tangan kosong. Tapi tim terus ekstrak layar sentuh Armando. Melalui gambar ini mereka terkejut ternyata adalah rekam dari mata Armando. Ternyata dia curi diamond bukan karena punya kekuatan super. Telah dilengkapi dengan mata tembus pandang oleh organisasi rahasia. Dia pasti terkendali. Agen May dengan cepat mengikuti jejak dan menemukan alamat rumah Armando. Tapi dia kasih tahu May mata dia ada mode meledak. Ketika dia melihat May organisasi itu juga bisa melihatnya.
Dalam 2 orang hanya 1 orang yang bisa hidup. Saya bunuh kamu atau mereka bunuh saya. Kedua dengan cepat berantem. Tapi Mei punya skill lebih tinggi. Tiba-tiba Armando menutupi 2 mata. Pecahkan lampu lalu aktifkan mata robot itu. Dia mendapatkan pistol. Pada saat ingin menembak Mayfield, hancurkan pintu dan masuk ke dalam. Ketika Armando bangun dia melihat sedang berada di tempat punya shield. Tapi dia ingin tahu jelas mata dia ada mode hancur sendiri. Kenapa orang yang kontrol dia melihat dia tidak selesaikan misi tapi tidak bunuh dia? Ternyata tim ekstrak pengaturan mata Armando. Lalu pindah ke mata Watt. Sekarang Watt ikuti orang yang kendali masuk ke sebuah pangkalan. Menggunakan kartu akses Armando dengan lancar masuk ke tempat ini. Daisy menunggu gambar dikirim balik. Dia ingatin Watt jangan melihat ke dalam cermin. Jika tidak orang itu akan tahu dia bukan Armando. Sekarang tim SHIELD sedang sibuk ambil mata robot punya Armando. Gemma tidak berani melakukannya. Tidak punya pilihan lain, Armando harus melakukan sendiri. Biar saya saja. Di sisi lain Watt ikuti misi harus berantem dengan penjaga di sini. Akhirnya berhasil masuk ke dalam. Di sini Watt melihat ada peta Kree Rune. Sekarang dari mata juga ada notif misi selesai. Tidak lama ada bel kenyamanan Bui. Watt keluar dengan cepat ditemukan oleh penjaga. Watt langsung kabur. Pada saat itu Leo berhasil ambil mata robot punya Armando. Tapi tidak tahu bagaimana cara untuk hancurkan sistem hancur sendiri. Pada saat itu Watt tidak hati-hati melihat ke cermin. Harus melakukan apa sekarang? Orang melihat bukan Armando jadi langsung aktifkan mode hancurkan sendiri. Dengan cepat potong sekarang. Di saat itu Leo dengan cepat potong koneksi bola mata dan buang keluar. Di sisi lain Watt juga hancurkan jendela, keluar dari situ. Dan sekarang Phil ikuti sinyal mencari orang pengontrol dari dulu sampai sekarang. Dia berdiri di depan pria ini. Pada saat melihat kartu punya Phil. Iya ampun. Sepertinya orang ini hanyalah boneka organisasi lain. Akhirnya Armando dibawa balik ke SHIELD. Dia harus menerima hukuman karena kejahatan dari dia. Tapi Armando masih terima kasih pada Phil. Karena akhirnya dia juga bebas tidak dikendali oleh orang lain. Walaupun di dalam penjaga tapi dia bisa tidur dengan nyenyak.